Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 671-673. Berencana untuk terjun. Bab 671, Epic It Up. Sebelumnya, ketika Feng Luan melihat Landen Shen jatuh dari tebing, dia merasa sangat sedih dan bersalah. Entah Landen Shen meninggal atau tidak, dia berencana untuk terjun ke dasar tebing dan mencari lagi. Feng Luan menghabiskan banyak waktu membuat tali dengan rotan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian Feng Luan memanjat sepanjang rotan. Melihat ada kolam dingin di dasar tebing, Feng Luan sangat gembira, berpikir bahwa Landen Shen mungkin tidak mati, tetapi setelah mencari siang dan malam, dia tidak menemukan Landen Shen, dan suasana hatinya berangsur-angsur turun ke dasar. Kebetulan itu ditangkap oleh laba-laba besar sekarang, dan medan di bawah danau yang dingin begitu kecil sehingga Feng Luan tidak bisa melarikan diri, jadi dia harus menggigit peluru. Nya. Laba-laba berambut putih itu mengocok napas bersama, melambaikan pipinya yang besar dan menebas ke arah Feng Luan. Feng Luan menggigit giginya yang perak dan mengusap pedang lembut itu ke depan dan ke kiri, menyerang dua aura pedang yang menggigit. Ding! Sepasang anggota badan celating raksasa memblokir pedang ki dari laba-laba berambut putih, pedang ki lain memotong rambut di kepala laba-laba berambut putih, dan sedikit darah hijau bocor dari kepala. Pukulan penuh hanya sedikit daging di dahi laba-laba putih. Bahkan luka kecil. Feng Luan ketakutan dan dipaksa mundur satu demi satu, laba-laba berambut putih itu sudah kesal padanya, dan sepertinya dia tidak akan pernah mati. Laba-laba berambut putih itu berteriak dengan marah, dan dalam sekejap, dia bergegas lagi, kedua anggota badan pengkhianat besar menyapu, dan rok tubuh bagian atas Feng Luan terkoyak dalam sekejap, dan beberapa noda darah tersapu keluar dari kulit putih. Darah semuanya berasal dari noda darah. Merembes keluar. Melihat bahwa pipinya yang besar akan menusuk kepalanya, Feng Luan menutup matanya dengan putus asa. Minum. Ada teriakan rendah dari kejauhan, dan aura pedang besar berdesing dan mengenai dahi laba-laba putih. Ledakan. Dengan suara sangat keras, tubuh laba-laba berambut putih itu diguncang oleh pedang dan jatuh ke danau yang dingin. Landen Shen menginjak ombak dan dengan cepat bergegas dari sisi Hantan, menghalangi Feng Luan. Feng Luan memandang Landen Shen dengan tak percaya, dan berseru, "Shen. Landen Shen. Apakah kamu belum mati?" Landen Shen menyeringai padanya, "Omong kosong, bisakah kamu melompat hidup ketika mati? Aku menyelamatkanmu lagi." Wajah Feng Luan sedikit malu, dia tidak tahu berapa kali dia berutang budi pada Landen Shen. Tubuh bagian atas dan rok Feng Luan patah dan tidak pantas, dan Anda bisa melihat si. Landen Shen melirik ke bawah sadar, perut bagian bawah Feng Luan halus dan rata, pahanya sangat ramping dan proporsional, dan ada beberapa noda darah di atasnya, yang memengaruhi penampilan. Melihat bahwa ekspresi Landen Shen tidak benar, Feng Luan menyadari bahwa dia seperti ini, hampir hilang, dan dia dengan cepat menutupi tubuh bagian atasnya dengan tangannya. "Kamu. Putar kepalamu." Feng Luan melirik Landen Shen dengan malu. Landen Shen tidak terlihat banyak, dia melepas jaketnya dan melemparkannya ke Feng Luan. Feng Luan tanpa sadar mengambil mantel yang dilemparkan oleh Landen Shen, wajahnya yang cantik memerah, dan kemudian dia menunjukkan tampilan yang kompleks. Tersentak. Seorang raksasa tiba-tiba melompat keluar dari danau, dan ombak memercik kemana-mana. Saya melihat laba-laba berambut putih yang ditembak jatuh ke air oleh Landen Shen tadi berteriak dan berenang ke arah Landen Shen dengan cepat. Landen Shen menyipitkan matanya, dan laba-laba berambut putih di depannya sepertinya adalah yang pernah dia temui sebelumnya. Laba-laba berbulu putih berenang sangat cepat, dan hanya butuh 2 napas untuk mencapai Landen Shen. Hati-hati, hal ini sulit dihadapi. Feng Luan mengingatkan dengan wajah pucat. Dia tidak peduli untuk mempedulikannya, dan ingin membantu Landen Shen. "Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya sendiri." Landen Shen mengatur Singi Dao, merasa sedikit tersentuh, dia ingin mencoba kekuatan pisau yang baru saja dia ambil. Laba-laba berambut putih itu berteriak tajam, mengacungkan pipinya yang besar, dan menikam ke arah Landen Shen di pantai. Wajah Landen Shen serius, tanpa menghindar,
dia langsung memangkas berat ke depan. Ding! Mars tertembak kemana-mana, nafas pedang menjerit, lengan Landen Sen sedikit mati rasa, laba-laba berambut putih itu juga mundur beberapa langkah, retakan menghantam anggota badan Celating dengan pisau Xingyun. Landen Sen sangat gembira, kekuatan Xingyi Dao ini tidak mengecewakan. Mendesis. Laba-laba berambut putih itu berteriak, mulut senbei dengan benang pintal. Landen Sen tidak bisa menghindarinya, dan benang sutera menghantam kakinya. Kedua kaki itu terjerat erat oleh benang sutra putih, dan hati Landen Sen terkejut. Dia mencoba membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa benang sutra itu sangat kuat. Hati-hati. Feng Luan bergegas mendekat, pedang lembut di tangannya melepaskan energi pedang, nyaris tidak mengoyak benang sutra yang menjerat kaki Landen Sen. Terima kasih. Setelah Landen Sen selesai berbicara, dia segera mengangkat pisaunya dan bergegas menuju laba-laba berambut putih. Wajah Feng Luan memucat, Landen Sen terlalu berani, dan raksasa seperti itu berani menanganinya dengan gegabah. Minum. Landen Sen melambaikan pisau Xingyu di tangannya, menghancurkan huasan dengan seluruh kekuatannya, dan memotong kepala laba-laba berambut putih. Dentang. Ada suara keras, seperti benda berat dari logam yang menabrak batu besar, dan pisau Xingyi menebas dahi laba-laba putih dengan kuat, dan kekuatan serangan balik yang kuat membuat lengan Landen Sen sedikit mati rasa. Laba-laba berambut putih menjerit kesakitan, dan darah hijau bocor dari kepalanya. Tubuh benda ini sangat keras. Namun, dengan bantuan kekuatan pisau Xingyun, Landen Sen masih bisa membuat celah kecil di dahi laba-laba rambut putih dengan pukulan penuh. Ini membuat Landen Sen sedikit lega, setidaknya laba-laba ini hampir tidak bisa menghadapinya. Laba-laba berambut putih itu terus berteriak dan bergegas menuju Landen Sen dengan marah. Bunuh darah. Landen Sen siap untuk pergi, matanya tiba-tiba meledak, dan dia tanpa ragu menggunakan gerakan terkuat dalam gaya 7 membunuh pisau. Energi pedang yang sangat turbulen memangkas menuju kepala laba-laba berambut putih. Ledakan. Laba-laba berambut putih itu menjerit dengan sedih, dan darah hijau terciprat. Kepala laba-laba berambut putih itu dicincang ke dalam lubang berdarah yang tidak besar atau kecil. Masih tidak berakibat fatal, kepala laba-laba itu terlalu keras. Tetapi tidak masalah, Landen Sen meremas pisau di tangannya, bergegas, mengangkat energi sejatinya, membidik luka kepala laba-laba berambut putih, dan menebas dengan liar. Bum 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 bum. Setelah beberapa lusin pisau, kepala laba-laba berambut putih itu akhirnya terbelah, dan darah hijau tersebar di seluruh tanah. Laba-laba berambut putih itu mendesis lemah dan akhirnya mati. Landen Sen akhirnya menghembuskan nafas lega, berkat kekuatan Xingyi Dao, jika tidak akan mudah untuk memecahkan laba-laba berambut putih ini. Feng Luan menyaksikan seluruh proses di sela-sela, dan dia benar-benar terkejut. Terobosan Landen Sen di tahap tengah interogasi begitu cepat mengejutkannya, tetapi kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan? Feng Luan merasa bahwa bahkan Yan Zhen yang lebih tua dari Sekte Rui mereka tidak lebih dari itu. Tingkat pertumbuhan Landen Sen terlalu mengerikan. Setelah memecahkan laba-laba berambut putih, Landen Sen membersihkan noda darah hijau di tubuhnya, dan memasukkan pisau Xingyu ke dalam tas penyimpanan. Melihat bahwa Landen Sen meletakkan pisau panjang hitam besar ke dalam saku kecil di pinggangnya, seolah menghilang dari udara tipis, Feng Luan sedikit terkejut tas penyimpanan. Landen Sen dalam suasana hati yang baik, dan berkata dengan santai, "Ya, saya mengambilnya. Saya mengambilnya." Feng Luan sedikit terkejut, dan dia bisa menemukan barang-barang seperti tas penyimpanan. Keberuntungan Landen Sen terlalu bagus. Feng Luan harus mengagumi keberuntungan Landen Sen karena ia mampu bertahan hidup dari 2 jatuh. Dia tidak bertanya terlalu banyak, hanya ingin tahu, "Landen Sen, mengapa kamu tiba-tiba jatuh dari tebing sebelumnya? Singkirkan ini, di mana Zhao Jianfei sekarang?" Landen Sen bertanya dengan samar, matanya berkedip gelap. Bab 672 What the hell? Saudaraku. Dia sudah pergi. Feng Luan mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Landen Sen salah, dan kemudian bertanya, apa yang salah? Di punggung elang falcon sebelumnya, Zhao Jianfei yang menamparkan saya dan menjatuhkan saya dari tebing, kata Landen Sen acuh tak acuh. Apa? Wajah cantik Feng Luan berubah warna,
dan dia melangkah mundur beberapa langkah, berseru, "Tidak. Tidak. Saudaraku, bagaimana dia bisa melukaimu?" Memikirkan Zhao Jianfei, kemarahan Landon Shen tidak bisa ditekan. Dia berkata dengan dingin, "Saya tidak harus berbohong kepada Anda. Tidak ada yang bisa Anda lakukan jika Anda tidak percaya padaku. Tapi Feng Luan, saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal, apakah Anda menghentikannya atau tidak? Aku pasti akan membunuh Zhao Jianfei." Feng Luan dan Zhao Jianfei tumbuh bersama, dan dia tidak percaya saudaranya akan menjadi orang seperti itu. "Tidak, Landon Shen, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini, saudara tidak punya alasan untuk melukaimu." Feng Luan menjelaskan sambil menggigit giginya. Melihat Feng Luan membela Zhao Jianfei dengan cara ini, Landon Shen merasa kecewa di dalam hatinya. Dia tersenyum dingin, "Tentu saja ada alasannya. Pasti karena kamu." Zhao Jianfei merasa kami berjalan terlalu dekat, dan ia cemburu. Tangan itu ingin membunuhku. Ini. Wajah Feng Luan pucat, dia ingin membantah, tetapi tidak bisa. Memikirkannya dengan cermat, Zhao Jianfei tidak memiliki sikap yang sangat baik terhadap Landon Shen sebelumnya, dan dari nada kata-katanya, dia bisa dengan jelas merasakan permusuhannya terhadap Landon Shen. Tetapi Feng Luan tidak pernah menduga bahwa Zhao Jianfei akan berusaha membunuh Landon Shen karena kejadian ini. Feng Luan menunduk, dengan wajah pahit, "Maaf, itu semua karena aku. Itu adalah dendamku terhadap Zhao Jianfei, itu tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan menyalahkanmu." Landon Shen menghela nafas. Ekspresi Feng Luan menunjukkan sentuhan kompleksitas, dia menoleh, menggigit giginya dan bertanya, "Landon Shen, kamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Mengapa memperlakukanmu dengan baik?" "Aku tidak tahu." Landon Shen tidak bisa menjelaskan. Dia tidak bisa mengatakan bagaimana perasaannya tentang Feng Luan, jadi dia seharusnya tidak menyukainya. Mungkin dia telah melihat tubuh Feng Luan, mungkin Feng Luan hidup dan mati bersamanya, atau mungkin dia tergerak oleh karakter keras dan keras kepala Feng Luan. Singkatnya, Landon Shen selalu merasa sedikit tidak mampu melepaskan Feng Luan. Saya tidak tahu apakah itu beruntung, setiap kali Landon Shen bertemu Feng Luan selalu memiliki masalah, tapi dia tidak bisa diam. Mendengarkan jawaban ambigu Landon Shen, Feng Luan merasa bahwa pertanyaannya agak konyol. Dia merasa bahwa Landon Shen jelas menyukai dirinya sendiri. Alasan mengapa Landon Shen mengatakannya mungkin karena dia tidak pandai mengungkapkannya. Feng Luan dalam suasana hati yang sangat rumit. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan Landon Shen untuknya. Dia berutang terlalu banyak pada Landon Shen. "Maaf Landon Shen, kakak dan aku adalah kekasih masa kecil, dan kami memiliki kontrak pernikahan dengan saya tidak akan membiarkan Anda membunuhnya." Feng Luan berkata sambil menggigit giginya yang perak. Setelah mendengar ini, Landon Shen merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata, "Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun yang ingin membunuh saya. Feng Luan, saya harap Anda dan saya tidak akan menjadi musuh." Feng Luan terdiam. Suasana menjadi sunyi untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas. "Masalah ini sementara dikesampingkan. Mari kita memanjat tebing dulu." Landon Shen menghela nafas dengan suara rendah dan mengangguk setuju. Feng Luan menggunakan tongkat untuk menyelam menuruni tebing sebelumnya, dan keduanya mencapai posisi di mana tongkat itu jatuh, dan naik ke puncak tebing di sepanjang tongkat. Di sisi sungai kecil di sisi barat ngarai yang bergemuruh, Zhao Jianfei mengumpulkan Huang Longzi yang legendaris dan sangat gembira. "Hahaha, aku sangat beruntung, pemuda ini memang pria yang diberkati." Zhao Jianfei melompat dengan gembira dan tertawa keras. Huang Longzi adalah ramuan yang sangat langka yang dapat ditelan langsung, memiliki efek yang sangat kuat untuk mengkonsolidasikan esensi dan sangat dapat meningkatkan pelatihan. Dalam ekstasi, Zhao Jianfei dengan cepat menemukan tempat tersembunyi dan menelan Huang Longzi, bermeditasi. Di bawah kekuatan obat kuat Huang Longzi, dalam waktu kurang dari setengah hari, Zhao Jianfei membuat terobosan logis pada tahap akhir interogasi. Ketika dia menerobos tahap akhir dari tahap interogasi, dia adalah seorang guru sejati di Ruyimen, murid paling kuat dari generasi muda. Zhao Jianfei segera merasa bahwa identitasnya telah naik ke tingkat yang baru. Zhao Jianfei sangat gembira setelah mengambil tawaran besar dari udara tipis, ia segera memutuskan untuk menemukan Feng Luan.
Sekarang dia telah menembus tahap akhir dari tahap interogasi. Zhao Jianfei tidak bisa menunggu lagi. Dia ingin menekan wanita jalang Feng Luan yang memiliki aprikot merah dari dinding dengan keras di bawahnya, dan mencambuknya 100 kali. Tepat ketika Zhao Jianfei sedang dalam suasana hati yang baik dan akan meninggalkan sungai. Tiba-tiba, tanah bom. Terdengar keras di kejauhan, seolah-olah ada gempa besar, deru berlanjut. Zhao Jianfei terkejut, dia segera terbang ke pohon yang tinggi dan melihat sumber suara di kejauhan. Saya melihat binatang besar berbentuk kura-kura di sebuah bukit kecil di depan perlahan berjalan menuju pinggiran Thunder Canyon. Kura-kura raksasa ini tingginya lebih dari 20 meter dan panjang lebih dari 40 meter. Tubuhnya yang besar seperti bukit yang bergerak, hampir seukuran Ultraman. Saya melihat kura-kura raksasa itu melangkah, menginjak tanah, dan di setiap langkah, tanah bergetar tanpa henti. Sial, apa-apaan ini? Kulit kepala Zhao Jianfei mati rasa, dan dia hampir tidak panik. Tidak hanya Zhao Jianfei, tetapi semua Wuxiu yang tinggal di pinggiran Thunder Canyon terkejut oleh pergerakan kura-kura raksasa. Landen Shen dan Feng Luan meninggalkan kolam dingin. Apa? Katamu ranah rahasia ini akan ditutup dalam 4 hari. Feng Luandai mengerutkan kening. Ya, sebelum itu, kamu harus meninggalkan dunia rahasia, kalau tidak kamu akan terjebak di sini selamanya. Kamu harus pergi lebih awal, tempat ini terlalu berbahaya, kata Landen Shen dengan wajah serius. Feng Luan merenung sejenak dan bertanya dengan lembut, bagaimana denganmu? Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan, aku harus pergi dulu. Mari kita berpisah di sini, kamu jaga dirimu sendiri, kata Landen Shen ringan. Setelah tinggal di ngarai yang bergemuruh selama berhari-hari, buah matahari keemasan belum diperoleh, dan Landen Shen harus memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan buah matahari keemasan. Feng Luan mengangguk sedikit, merasa sedikit sedih tak bisa dijelaskan. Begitu mereka berdua akan pergi, mereka mendengar suara keras, dong-dong-dong, datang dari kejauhan, dan bumi bergetar, dan mereka terkejut. Ada apa? Wajah cantik Feng Luan berubah warna. Landen Shen juga sedikit terkejut, mendengar suara ini, itu seperti makhluk raksasa yang berjalan. Keduanya memanjat pohon tinggi dan melihat ke kejauhan. Saya melihat seekor kura-kura raksasa Qian, berbaris menuju pinggiran Thunder Canyon. Kura-kura raksasa dan kura-kura biasa masih agak berbeda, dengan karapas Qian yang tebal di bagian belakang, dan ekor panjang yang terlihat seperti palu meteor, yang terlihat agak menakutkan. Kura-kura raksasa itu tidak cepat, tetapi setiap langkah yang dilakukan lebih dari 20 meter. Tubuh seperti bukit merajalela di dekatnya, dan ekornya seperti palu meteor bergerak maju mundur dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia membawa angin yang kuat. Ketika Landen Shen dan Feng Luan melihat ini, mereka tidak dapat tidak terkejut. Ada hal yang menakutkan. Bab 673 Giant Eagle. Jangan takut, binatang buas ini seharusnya tidak menyerang kita. Landen Shen menyipitkan matanya sedikit. Seekor binatang buas raksasa dari tingkat ini telah sepenuhnya melampaui kategori binatang buas yang ganas, menganggap mereka sebagai manusia biasa seperti melihat seekor semut, mereka tidak akan menyerang orang biasa yang kecil dalam keadaan malas. Tidak, lihat. Feng Luan menunjuk ke suatu tempat, wajahnya yang cantik menjadi sedikit serius. Saya melihat mata merah kura-kura raksasa, mengaum terus-menerus dari mulutnya, dan ekor seperti meteor menyapu beberapa Wuxiu. Ledakan. Setelah suara keras, beberapa Wuxiu yang malang tersapu di depan oleh ekor kura-kura raksasa dan langsung berubah menjadi genangan daging berwarna merah darah. Landen Shen tidak bisa menahan napas dingin, melihat postur ini, tampaknya kura-kura raksasa itu benar-benar menargetkan Wuxiu. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu yang membuat marah raksasa ini, jika tidak, bagaimana raksasa ini dikejar dan dibunuh terus-menerus. Feng Luan berbisik. Itu Wuxiu dari gerbang Yin Yang. Landen Shen melompat ke pohon yang tinggi dan menunjuk ke sekelompok Wuxiu tidak jauh dari kura-kura raksasa. Dari kejauhan Landen Shen, orang-orang muda Wuxiu itu jauh lebih buruk daripada semut, tetapi Landen Shen samar-samar bisa menilai dari pakaian Wuxiu bahwa mereka haruslah orang-orang Yin dan Yang. Di kaki gunung di kejauhan, beberapa Wuxiu dari gerbang Yin yang memegang benda bulat berwarna giok putih, mati-matian melarikan diri ke sisi luar. Kura-kura raksasa jatuh dengan telapak tangan. Ledakan.
Tanah berguncang dan gunung berguncang, dan ketiga Yin Yang Men Wuxiu difoto sebagai berdaging. Jiwa si Men Qingsui yang memimpin, hampir lenyap, dan dia berkeringat di mana-mana. Sebelum si Menqing memimpin Wuxiu dari gerbang Yin Yang ke sebuah gua dengan medan tersembunyi, ia kebetulan menemukan benda bundar setinggi lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya adalah batu giok putih, sekeras besi. Si Menqing mengira itu bayi, dan segera meminta orang-orang untuk bersiap kembali. Siapa tahu, ketika mereka pertama kali memindahkan bola putih, seekor kura-kura raksasa menakutkan tiba-tiba keluar dari gua dan menyerang mereka. Alasan mengapa kura-kura raksasa sangat marah justru karena bola putih yang diambil oleh gerbang Yin Yang Wuxiu adalah telur kura-kura raksasa. Si Menqing juga menebaknya, dan dia berteriak keras, cepat buang bola putih itu adalah telur kura-kura raksasa ini. Beberapa Wuxiu yang memegang telur putih mendengar suara si Menqing, mereka melemparkan telur itu dengan ketakutan, dan melarikan diri dengan liar. Kura-kura raksasa itu meraung beberapa kali, dan segera terbang, mengambil telur dan memasukkannya ke dalam cangkang kura-kura, tetapi itu tidak meredakan kinya, dan masih mengejar gerbang Yin Yang Wuxiu. Tampaknya itu masih tidak nyaman, palu meteor di ekor kura-kura raksasa itu bolak-balik, bercampur dengan hembusan angin yang melolong, terbang dan menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Semua orang di pinggiran Thunder Canyon kaget, banyak Wuxiu bersembunyi dari kejauhan, menunjuk ke kura-kura raksasa, dan ada banyak suara yang sombong. Kepala raksasa kura-kura raksasa itu terbuka, menyemburkan embun beku dan kabut putih, dan udara dingin di sekitarnya menyebar. Hanya beberapa semprotan dengan santai, tanah dalam radius 1 mil ditutupi dengan es. Jika Wuxiu biasa terkena es ini, itu akan membeku menjadi buih es. Kura-kura raksasa menyerang ketika melihat orang-orang, dan banyak Wuxiu terbunuh di tempat. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, sejumlah besar Wuxiu sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak berani menonton pertunjukan lagi, dan tinggal di sini akan sangat berbahaya. Banyak Wuxiu bergegas menuju pintu masuk segel luar dan melarikan diri dari ngarai yang bergemuruh. Landen Sen, apa yang harus saya lakukan? Mata Feng Luan memadat dan bertanya ke arah Landen Sen. Kura-kura raksasa jauh dari dia dan Landen Sen, dan tidak ada banyak bahaya untuk saat ini. Ngarai menggelegar ini adalah tanah yang benar dan salah, kamu harus segera pergi, kata Landen Sen segera. Kalau begitu kamu. Feng Luan ragu untuk mengatakan sesuatu, ekspresi rumit muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Landen Sen, hati-hati. Setelah berbicara, Feng Luan melayang pergi dan pergi. Landen Sen pertama-tama mengamati lokasi kura-kura raksasa. Dia sekarang di timur dan kura-kura raksasa di selatan. Dia jauh, jadi dia tidak boleh bertemu dengan pria besar yang marah. Setelah menentukan posisi, Landen Sen menginjak langkah cahaya hantu dan bergegas menuju daerah berbatu ke timur. Saya berlari liar selama sekitar setengah jam, dan akhirnya mencapai daerah itu. Medan di sini lebih rumit, dikelilingi oleh tumpukan batu, dan ada gunung batu tepat di depannya. Hampir tidak ada rumput liar di sekitarnya, telanjang, dan tanahnya sangat kering. Landen Sen berjalan sebentar, dan akhirnya menemukan tempat di mana pohon dengan cabang emas tumbuh. Itu adalah pohon matahari keemasan. Namun, pohon matahari emas ini kebetulan tumbuh di tebing di tengah gunung berbatu, sekitar 300 meter. Landen Sen melakukan pekerjaan ringan dan mencoba panjat tebing. Dinding batu di sini kosong, dan tidak mudah untuk mengambil keuntungan darinya. Landen Sen menghabiskan banyak upaya untuk mendaki tengah gunung batu. Landen Sen akhirnya melihat pohon matahari keemasan tumbuh di tengah-tengah tebing di atas kepalanya. Daun-daun di cabang-cabang berwarna kuning keemasan, dan dia samar-samar bisa merasakan sensasi panas. Landen Sen buru-buru melirik pohon dan menemukan 2 buah emas di daun, seukuran jeruk, memancarkan cahaya keemasan. Ini Jinyang Guo. Landen Sen diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan dia tidak sabar untuk melompat dan meraih batang pohon matahari keemasan di atas. Dukun. Tepat pada saat ini, lolongan elang yang tajam terdengar, dan seekor elang abu-abu besar dengan lebar sayap lebih dari 10 meter terbang di udara, melayang-layang di sekitar dinding batu selama beberapa saat, dan bergegas menuju Landen Sen. Datang. Sialan, itu menyebalkan. Wajah Landen Sen berubah gelap,
melihat Jin yang Guo semua di depannya, tiba-tiba ada binatang lain yang mengganggunya. Ini adalah burung ketiga yang dia temui, dan keberuntungannya sangat buruk. Dukun. Paruh elang menjerit, cakar merah terbuka, dan dia meraihnya ke arah wajah Landen Sen, membawa angin yang kencang. Landen Sen bisa saja menghindari cakar elang, tetapi dia takut dilahirkan kembali, jadi dia dengan cepat mengulurkan tangannya sebelum elang itu maju, meraih 2 buah matahari keemasan di pohon, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Melihat cakar elang menyambar seperti kilat, Landen Sen tidak terburu-buru untuk menghindar, jadi dia harus mengambil batang pohon dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya mengeluarkan singi dao, menebas cakar elang yang mendekat. Dentang. Ada suara tabrakan logam, pisau singi menghantam cakar elang, dan bunga api melesat kemana-mana. Kekuatan besar mengguncang lengan Landen Sen sedikit mati rasa. Paruh elang raksasa membuat teriakan, mengepakkan sayap seperti sayap baja dengan cepat, dan angin melolong langsung mengangkat Landen Sen dari pohon. Hah! Di bawah pengaruh angin kencang, seluruh tubuh Landen Sen tertiup ke udara, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Dengan teriakan, Raja Wali mencondongkan tubuh ke depan dan terbang, dan cakarnya yang tajam meraih Landen Sen lagi. Landen Sen mengerutkan kening. Dia ada di langit sekarang, dan tidak ada gunanya meminjam, dan Landen Sen berjarak 2 hingga 300 meter dari tanah, jadi dia bisa mati jika dia jatuh seperti ini. Bab 674 Comeback to Laosu. Tidak mungkin, Landen Sen memegang singi dao di tangannya, menghalangi genggaman elang. Dengan mata cepat dan tangan cepat, Landen Sen menyambar bulu-bulu di perut elang. Dukun. Elang menjerit dan berhenti di udara, cakar merah mencoba meraih Landen Sen. Landen Sen memegang pisau Xingyu, dan aura cakar memblokir serangan cakar yang tajam. Satu orang dan satu burung bertarung di udara, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Untungnya, Landen Sen bersembunyi di bawah perut elang. Sulit bagi binatang buas ini untuk mengerahkan kekuatan, jika tidak, Landen Sen akan sulit berdiri di jalan buntu dengan burung dan binatang yang begitu kuat di udara. Tidak baik terus seperti ini. Setelah bertarung sebentar, Landen Sen sangat cemas. Elang itu sangat pintar, itu benar-benar terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, meninggalkan Landen Sen tanpa tempat tinggal. Landen Sen menyipitkan matanya, sepertinya dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk membunuh binatang itu. Elang berputar-putar di udara, sepertinya ingin menyingkirkan Landen Sen. Landen Sen mengambil keuntungan saat elang itu berputar di udara, dan dengan cepat naik ke punggung elang. Satu tangan dengan erat meraih bulu-bulu di punggung elang, dan tangan lainnya memegang singi dao, membangkitkan kemuraman, dan menebas dahi elang. Dentang. Raja Wali tidak nyaman, meskipun bulunya sangat keras, ia tidak tahan dengan lemparan Landen Sen. Landen Sen memukul dahi elang dengan 7 atau 8 pisau, membuat suara yang tajam. Akhirnya, ada celah di bulu otak elang, dan darah meluap. Dia menjerit kesakitan, dan benar-benar berubah menjadi burung ngeri, mengepakkan sayapnya dengan keras dan terbang bebas. Melihat elang akhirnya terbang ke bawah, Landen Sen diam-diam senang, berpikir untuk melompat turun ketika dia sedikit lebih rendah dari tanah. Setelah dicincang oleh Landen Sen beberapa kali, elang mendesis kesakitan, dan untuk sementara waktu, ia terbang tanpa pandang bulu dan menyelam ke arah selatan. Pada awalnya, Landen Sen tidak peduli, tetapi ketika dia melihat elang terbang menuju kura-kura raksasa di selatan, dia tiba-tiba panik. Sial, kamu terbang ke arah yang salah. Landen Sen ingin menangis tanpa air mata, bukankah ini mengadu dirinya sendiri? Kura-kura raksasa masih marah, membuat suara mendesis keras, dan sekitar setengah mil membeku. Terbang seperti ini hanya mencari kematian. Sangat disayangkan elang telah kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam kesakitan, dan dia terus menyelam ke selatan, dan suara siulan yang menarik dari kura-kura raksasa di bawahnya menjadi semakin jelas. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan terbang elang raksasa ini sangat cepat sehingga dapat terbang lebih cepat daripada pesawat supersonik. Landen Sen hanya merasakan teriakan yang tajam di telinganya, dan dia ketakutan. Sial, kembalilah ke Laosu. Landen Sen sangat cemas, menjepit kepala elang dengan kedua tangan, dan merobeknya ke kanan, mencoba membuat hewan itu berubah arah.
Elang itu juga sedang marah, paruhnya, dukun, dan tubuhnya yang besar gemetaran. Juli hampir mengguncang Landen Sen. Tindakan Landen Sen tidak menghentikan elang atau mengubah arah, tetapi malah terbang lebih cepat, masih terbang menuju kura-kura raksasa di bawah. Angin mendesing hampir tidak meledakkan seluruh tubuh Landen Sen. Bis, berhenti untukku. Dengan teriakan nyaring, Landen Sen mengatur Singi Dao dan menebas dahi elang dengan keras. Ledakan. Landen Sen memotong celah besar di kepala elang, dan darahnya melonjak. Dukun. Elang menjerit dan pingsan seketika. Landen Sen panik, ini sudah berakhir, ini curang. Dia secara tidak sengaja mengejutkan elang, dan binatang itu masih mempertahankan postur menyelam, sepertinya mengenai kulit otak kura-kura raksasa itu. Landen Sen ingin memanfaatkan pekerjaan ringan untuk melompat dari punggung elang, tetapi itu tidak membantu. Kecepatan jatuh terlalu cepat. Karena gravitasi, Landen Sen tidak bisa bangun sama sekali. Melihat bahwa dia akan mengenai kulit kura-kura raksasa, kulit kepala Landen Sen mati rasa, dan dia tidak bisa memikirkan hal lain dengan tergesa-gesa, jadi dia harus memanjat ke ekor elang, mencoba untuk melindungi dampaknya sebanyak mungkin. Kura-kura raksasa itu juga sepertinya memperhatikan gerakan di atas kepalanya, mengayunkan ekornya seperti palu meteor dan membantingnya ke arah elang sesuka hati. Boom! Terdengar suara keras. Dengan kekuatan besar, ekor kura-kura raksasa langsung menghancurkan kepala elang, dan daging dan darah dipisahkan menjadi kabut darah. Puff! Landen Sen menyemburkan seteguk besar darah, terkena badai hebat, dia terlempar ke udara. Untungnya, Landen Sen bersembunyi di ekor elang, untuk menghindari cedera yang fatal. Jika diubah ke perut atau bagian lain, Landen Sen pasti akan digantung hidup-hidup oleh badai. Untungnya berbicara, ekor kura-kura raksasa itu hanya menolak dampak jatuhnya elang, dan itu adalah kesalahan yang menyelamatkan nyawa Landen Sen. Landen Sen menabrak pohon yang tinggi, dan cabang-cabang yang lebat menopang tubuhnya. Darah terus-menerus memancar dari mulut Landen Sen. Meskipun tubuh elang menghalanginya dari serangan kura-kura raksasa, Landen Sen masih terkejut sampai mati, dan kekuatan kura-kura raksasa itu benar-benar tidak terlalu kuat. Kura-kura raksasa juga melihat manusia terbang keluar dari elang, kepalanya yang besar menoleh ke kanan, dan mata emas gelapnya menatap Landen Sen di pohon dengan jejak kemarahan. Ia ingin membunuh semua manusia ini. Hah! Kura-kura raksasa melambaikan ekornya seperti palu meteor, dan angin menderu, berpikir untuk mengirim Landen Sen kembali ke barat. Sentuhan keengganan dan kepahitan muncul di wajah Landen Sen. Dia tidak berharap bahwa dia akan ditanam di sini hari ini. Menghadapi kekuatan absolut, Landen Sen akhirnya menyadari betapa kecilnya dia. Boom, boom, boom. Pada saat ini, tanah Thunder Canyon tiba-tiba mengeluarkan suara seperti gempa besar. Apa yang terjadi? Apakah gempa bumi? Tanah yang keras bergetar menyebabkan semua Wushu yang masih di luar Thunder Canyon panik. Au-au. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari utara, bergema menembus awan. Semua Wushu, pada saat ini, memandang ke arah kedalaman utara Thunder Canyon, dan mereka semua menunjukkan ekspresi kengerian yang tak terlukiskan. Saya melihat bahwa dari utara datang raksasa, makhluk aneh dan ganas bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah kera besar berambut emas dengan taring bermulut lebar, mata dingin, dan tubuh yang menakutkan, tingginya lebih dari 300 meter, seperti gunung. 9 rantai emas mengikat tubuh kera besar. Ibuku. Apa ini? Simen King, yang masih melarikan diri dengan panik, melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Yin Yang Sekte Wushu, yang melarikan diri bersamanya, membuat kakinya lebih lembut. Bukan hanya mereka, karena kera raksasa berambut emas terlalu menakutkan, dan semua Wushu di luar Thunder Canyon pada dasarnya melihat kera besar ini seperti gunung. Kura-kura raksasa ingin mengirim Landen Sen ke barat dengan palu bintang kelas 1, tetapi ketika kera raksasa berambut emas muncul, ia takut mati, dan langsung menarik tubuhnya ke dalam kulit kura-kura. Ini. Yun Luoxue memegang tangan kecil Ibuki dengan erat, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi kengerian yang tak terlukiskan. Bab 675, Take a Life Back. Landen Sen memandangi kera besar berambut emas di depannya dengan kejutan pikiran. Dia bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang sangat menakutkan.
Rambut emas kera raksasa memancarkan cahaya keemasan, tubuhnya seperti menara besi, tapi anehnya, ada 9 rantai emas yang mengikat tubuh kera raksasa. Dan ujung lain dari 9 rantai emas lurus menembus langit, tanpa melihat ujungnya. Rantai itu sepertinya jatuh dari langit, mengikat tubuh kera besar. Masing-masing dari 9 rantai lebih tebal dari ember besi, dan hantu kepala naga emas menjulang di permukaan rantai. Mereka mengikat anggota tubuh, leher, perut, bahu, dan pinggang kera besar. Kuno. Binatang buas kuno, kera besar Qingshan. Seru Yun Luoxue. Kata-kata Yun Luoxue mengejutkan Yi Cuxue di sampingnya, wajahnya yang cantik memucat dan berkata, Apa? Tidak mungkin. Dia telah membaca tentang binatang buas kuno di buku sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal-hal mengerikan dengan matanya sendiri. Lin Hai Tianshan sebenarnya memiliki keberadaan yang mengerikan, tidak melihatnya dengan matanya sendiri, saya tidak percaya. Buku-buku kuno mencatat bahwa Thunder Canyon adalah tempat yang tabu di Lin Hai Tianshan. Legenda mengatakan bahwa kekuatan kuno menyegel 2 binatang purba di Thunder Canyon. Binatang seperti gunung raksasa di depannya sepertinya adalah salah satu dari 2 binatang purba yang disegel, bernama Qingshan Great Ape. Ross, mari kita tinggalkan tempat ini dengan cepat, kata Yun Luoxue dengan panik. Oke. Ibu Qi mengangguk berulang kali. Meskipun binatang raksasa yang menjulang telah disegel, kera raksasa emas masih bisa bergerak sedikit, dan gerakannya dibatasi oleh 9 rantai emas. Monster seperti ini yang dapat menghancurkan langit dan bumi tidak berbeda jika Anda membunuh seseorang dan menginjak-injak seekor semut. Meskipun kera besar itu diikat oleh 9 rantai emas, ia masih bisa berjalan, setiap langkah yang diambilnya, bumi bergemuruh. Sekelompok seniman bela diri sangat ketakutan sehingga orang itu tidak baik. Bagaimana mereka bisa melihat hal yang mengerikan? Saya melihat kera besar berambut emas berjalan menuju Landen Sen. Landen Sen ngeri. Dia melihat raksasa yang menjulang dari jarak dekat. Aura kuno liar ini sangat membingungkan sehingga dia tidak bisa bernapas. Untuk pertama kalinya, Landen Sen merasa dia sangat kecil di mata kera raksasa ini, dia mungkin tidak berbeda dengan semut. Tentu saja, kera raksasa itu secara alami terlalu malas untuk peduli tentang ukuran titik semut, sebuah tangan besar berbulu langsung meraih kura-kura raksasa di depan Landen Sen yang telah ditarik ke dalam cangkangnya. Ukuran kura-kura raksasa sudah sangat menakutkan, tetapi masih kecil di depan kera raksasa berambut emas. Bagi kera besar berambut emas, kura-kura raksasa itu kira-kira seukuran pai. Pada saat berikutnya, mata semua orang yang terkejut hampir jatuh. Saya melihat Golden Retriever Great Ape Plus meraih kura-kura raksasa dengan tangan kanannya dan mengirimkannya ke mulutnya. Cangkang kura-kura yang sangat tangguh dari kura-kura raksasa adalah deskripsi fiktif. Kera raksasa itu seperti memakan roti pipi. Kera raksasa menelan kura-kura raksasa dalam beberapa gigitan. Setelah makan, dia menjilati jari-jarinya secara manusiawi. Semua wusiu yang menyaksikan adegan ini mau tak mau menelan. Nima ini benar-benar yang lemah dan yang kuat. Untungnya, mereka cukup kecil sehingga mereka bahkan bukan daging. Landen Sen merasakan kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu, tetapi dia diam-diam bahagia. Aku hampir terbunuh oleh kura-kura raksasa, tetapi untungnya, kera raksasa berambut emas tiba-tiba muncul dan memakan kura-kura raksasa. Sebuah kehidupan diambil kembali. Landen Sen diam-diam berdoa di dalam hatinya agar kera besar berambut emas pergi dengan cepat. Dia dengan cepat mengeluarkan pil penyembuhan dari tangannya dan menuangkannya ke mulutnya. Setelah dihantam oleh kekuatan yang luar biasa sebelumnya, luka-luka Landen Sen sangat serius, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya patah di banyak tempat, dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Sudut mulutnya masih berdarah, dan dia bahkan tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa bermeditasi di tempat. Mata merah kera besar melirik segel miniatur di pinggiran Thunder Canyon, dan mengejek, Kaisar Tuasuan, Anda tidak lebih dari formasi Dewa 9 Naga yang diberikan. Itu telah dipenjara di daerah ini selama ribuan tahun. Gap. Haha, dalam 1000 tahun lagi, kaisar ini pasti akan menghancurkan formasimu dengan satu pukulan. Suara kera besar itu tebal dan keras, dan suara itu mengguncang langit, bahkan membuat telinga setiap seniman bela diri bersenandung. Landen Sen ketakutan, bagaimana mungkin kera besar ini masih meludahkan? Tingkat apa yang telah dicapai oleh tem ini? Akhirnya,
si kera besar mengambil langkah berat dan berjalan ke kedalaman ngarai yang bergemuruh. Landon Sen akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah menunggu sebentar, melihat sosok kera raksasa itu menghilang, dia diam-diam menutup matanya dan memeriksa luka-lukanya. Aura mengerikan kera raksasa tidak menghilang dengan cepat. Terima kasih kepada kera raksasa, Landon Sen tidak berani memiliki binatang buas menginjakkan kaki di daerah ini untuk saat ini. Cedera kali ini sangat serius. Landon Sen mengerutkan kening, bermeditasi untuk keberuntungan, dan berkonsentrasi untuk pulih. Melihat kera raksasa itu pergi, Simen terengah-engah dengan ketakutan yang masih ada. Aku benar-benar menakuti pemuda ini sampai mati. Kakak senior Simen, kita telah mengambil banyak harta. Mengapa kita tidak segera meninggalkan tempat hantu ini? Korban para murid sudah lebih dari setengah. Kata seorang murid muda Yin yang sekte dengan ngeri, dia tidak ingin menderita lagi. Penyiksaan tidak berperi kemanusiaan. Si Menqing menyipitkan matanya dan mendengus dengan wajah sombong, kamu tahu apa bulu, meskipun bayi kami telah banyak menyambar, tetapi tidak ada harta surga, materi dan bumi telah ditemukan. Baru saja kembali dengan tangan kosong, ketua sekte tidak boleh senang. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mati dalam malapetaka, Anda akan memiliki berkah. Sebagai murid Yin yang sekte, bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa kesadaran seperti ini? Terus mencari 2 hari. Tapi di sini, itu terlalu berbahaya. Seorang murid Yin yang sekte berkata dengan ketakutan. Si Menqing berkata dengan acuh tak acuh, apakah boleh memiliki sedikit pengetahuan? Kali ini, jika kita dapat melakukan pelayanan yang baik dan menemukan hal-hal yang baik, Master Sekte mungkin senang dan akan mengajarimu seni harmoni Yin dan Yang. Setelah mendengar taktik harmoni Yin dan Yang, mata dari selusin Yin dan seni bela diri yang tersisa cerah. Di bawah dorongan Si Menqing, para murid Yin Yang Men terus mencari harta karun surga, materi dan bumi di pinggiran Thunder Canyon. Tapi tidak setiap wushu dari sekte keluarga memiliki keberanian ini. Setelah kejadian ini, semua wushu yang memasuki Thunder Canyon kali ini panik, dan bahkan lebih jelas mengenali ancaman tempat ini, bahkan raksasa menakutkan yang tak terbayangkan. Wushu yang tidak terlalu kuat memilih untuk berhenti dan meninggalkan Thunder Canyon. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum pembukaan segel Thundering Canyon ditutup, dan lubang udara segel itu jelas melemah. Banyak wushu dari keluarga sekte juga memperhatikan bahwa pintu masuk dan keluar ini tampaknya tertutup. Begitu berita itu keluar, banyak keluarga seni bela diri mengambilnya kembali ketika mereka bertemu, dan mereka meninggalkan ngarai dengan harta rampasan mereka atau harta yang mereka temukan. Sebenarnya, memang ada banyak harta alam di ngarai yang bergemuruh ini, dan semuanya adalah hal yang cukup baik. Sebagai contoh, Huang Longzi, yang ditemukan Zhao Jianfei, melihat pesona Gunung Kunlun, sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Awalnya, hal-hal yang ditemukan oleh Rui Men harus dikembalikan, tetapi Zhao Jianfei merasa bahwa itu adalah sesuatu yang dia temukan, jadi dia menelannya sendiri. Bagaimanapun, ayahnya juga adalah penatua Rui Men, dan orang luar tidak akan keberatan. Cedera Landon Sen kali ini benar-benar serius. Setelah meditasi untuk waktu yang lama, lukanya masih belum membaik. Paling-paling, dia bisa menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Efektivitas pertempuran bahkan lebih dekat ke nol. Landon Sen sangat cemas, dunia rahasia akan ditutup, tetapi dia tidak bisa bertindak sama sekali sekarang.